Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini juga masih ada yang bertanya terhadap saya bahwa apakah ketiga HP Amel itu tidak ditemukan oleh polisi? Nah, sampai sekarang kabar ini belum mengungkap, belum muncul bahwa HP itu telah ditemukan atau tidak. Ya, kita tahu bersama itu. Seperti yang kita tahu, yang telah diucapkan oleh Dr. Hastri, ahli forensik dari Mabes Polri ini, bahwa Amel itu bukan target utama. Artinya adalah hanya Bututilah yang kemudian menjadi targetnya. Lalu entah kemudian Amel menjadi korban juga, karena ada dua kemungkinan ini menurut netizen. Yang pertama adalah ketika Bu Tuti ini kemudian dieksekusi dalam proses pembersihan TKP, penghilangan jejak dan sebagainya, itu kan membutuhkan waktu yang sangat lama, sehingga kabar yang beredar ada jeda waktu 4-5 jam proses eksekusinya. Nah, ketika kemudian proses pembersihan penghilangan jejak ini, kemudian Amel, ini opsi yang pertama, Amel yaitu mengetahui dan mencoba kabur, sehingga ketika kabur itu melihat dari para pelaku, dan kabar yang beredar itu adalah mengetahui siapa aja pelakunya, sehingga dengan terdesak ini kemudian para pelaku mencoba mengeksekusinya. Itu opsi dari netizen yang telah beredar. Opsi kedua dari netizen yang telah beredar itu adalah Amel ketika adanya eksekusi terhadap ibunya itu tahu, kemudian merekam siapa aja pelakunya di belakang layar. Kemudian Amel ini menunggu waktu yang sepi, yang tepat. Nah, ketika kemudian Amel ini merasa di luar, di dalam ruangan itu sudah merasa sepi, akhirnya mencoba keluar dan mencoba kabur. Nah, artinya di sini sudah ada rekaman terkait pelaku itu. Nah, akhirnya ketika Amel mencoba kabur, disitulah Amel kemudian tertangkap dengan mendesak pelaku, mencoba mengeksekusi pula. Kabar yang ketiga yang telah beredar juga bahwa ketika kemudian Amel pagi jam 5 mau sholat subuh keluar kamar. Nah, disitulah kemudian Amel mengetahui siapa aja pelaku yang mengeksekusi itu. Dengan mendesak pula, Amel juga dieksekusi. Ini adalah persepsi daripada netizen, bahwa kita juga menganggap atau mengacungkan jempol ketika kemudian Bu Hastri bilang target utamanya itu Bu Tuti, yaitu bukan Amel. Amel itu adalah the second atau secondary aja kira-kira. Sehingga inilah kemudian yang melatar belakangi alasan netizen bahwa kenapa hanya Amel, HP Amel saja, ketiga HP Amel saja yang diambil. Tidak ada kehilangan yang lain selain 3 HP ini. Uang 30 juta dan barang-barang berharga lainnya tidak hilang sama sekali. Artinya adalah ketiga HP Amel ini merupakan, kita menganggapnya adalah alat bukti kuat sekali. Bagaimana menurut teman-teman sekalian? Silakan dijawab di komentar ya. Menurut saya pribadi, kalau dari ketiga HP itu kemudian tidak ditemukan sama sekali, ini menurut saya tidak masuk akal, impossible. Harusnya 3 HP itu sudah ditemukan oleh pihak kepolisian. Entah kemudian polisi yaitu menutup terlebih dahulu, nanti akan dibongkar semuanya nanti pas pengungkapan penersangkaan, atau seperti itu barangkali ya. Karena begini, jangankan itu adalah sebuah kasus yang kemudian pagi hari pada tanggal 18 itu terdeteksi, kemudian langsung dilakukannya adanya penyelidikan dan penyidikan itu, kalau sampai tidak ketemu dari 3 HP itu, menjadi pertanyaan bersama.
pertanyaan kita bersama, kenapa dan ada apa? Ini sebuah kasus. Saya punya teman hilang HP-nya, dan ini sudah dimatikan, sudah ganti-ganti kartu. Selama 1 tahun tidak ditemukan, tetapi akhirnya selama 1 tahun di akhir itu ditemukan. Karena saat itu ditemukan oleh polisi. Saat itu teman ini adalah bagian dari polsek, anggota dari polsek, dan membantunya untuk menemukan itu. Dan akhirnya menemukan sekali. Ternyata satu sisi juga saya sendiri punya teman ahli IT, bahwa untuk menemukan HP yang hilang, apalagi kemudian iPhone ya yang dimiliki Amel itu mudah katanya mendeteksi bahwa petaknya, arahnya kemana aja itu HP itu bisa dideteksi, katanya begitu kira-kira. Entah ini adalah benar atau tidak, yang jelas saya tahunya teman saya ini adalah ahli IT atau profesor, dikatakan teman-temannya profesor gitu ya, profesor komputer. Nah, itu katanya mudah. Walaupun katanya HP ini kemudian dipendem, itu bisa ditemukan. Walaupun HP-nya, kartunya itu dimatikan, dipatahkan, itu juga bisa ditemukan. Uang teman saya 1 tahun sudah ganti-ganti HP. Barangkali berapa kartu yang sudah dipatahkan, tetapi masih bisa ditemukan di 1 tahun terakhir itu. Artinya adalah saya berhusnudzon bahwa 3 HP ini adalah sudah ditemukan oleh pihak kepolisian. Itu husnudzon saya. Tetapi wajar ketika kemudian teman-teman bilang, apabila ini HP 3-tiganya sama sekali tidak ditemukan, yang kabar juga sampai saat ini tidak ada terkait HP itu, maka ini menjadi tanda tanya bersama juga bahwa ada apa misalkan HP ini tidak ditemukan, kira-kira begitu. Tapi husnuzon saya adalah sudah ditemukannya semua 3 HP tersebut oleh pihak kepolisian. Saya yakin itu. Mudah-mudahan dengan cara kemudian kita mengawal bersama bahwa memang benar, nanti akan diungkap dengan sebenar-benarnya, dan termasuk dari fakta HP yang sudah ditemukan itu ya teman-teman. Baik, sekali lagi saya akan bilang bahwa kita harus bravo Polri, kita harus mendukung, mensupport sepenuhnya dengan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, bahwa kita lagi-lagi mengkawal ini adalah hanya sebatas dari sisi prosesnya aja, agar proses ini adalah terjamak dengan baik. Jangan ada yang kemudian yang dikesampingkan dari proses itu, faktanya, misalkan buktinya dan sebagainya, kira-kira itu. Mengkawal itu semua, termasuk dari yang teman-teman bertanya dalam sebuah komentar itu, kenapa kok bisa HP itu nggak ditemukan, gitu kira-kira. Ini adalah sebuah proses dari teman-teman, dan saya pribadi bareng-bareng mengkawal bahwa proses ini insya Allah akan segera selesai dan diungkap sepenuhnya dengan sebenar-benarnya oleh pihak kepolisian. Ya, bravo Polri, ungkap, bongkar semuanya tanpa terkecuali pelaku, siapa yang menjadi tameng dan dalangnya sekaligus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.